Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrina Erin, NIM 09105802200007. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang korupsi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Langsung saja, saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama yaitu definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption menurut Vocema Andrea tahun 1951 atau corruptus menurut Webster Student Dictionary tahun 1960. Selanjutnya dikatakan bahwa corruption berasal dari kata corruper, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, korup dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Perancis, dan korupti dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Jadi, riswa atau suap menyuap identik dengan memakai barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, diharamkan mencari suap, menyuap, dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang. Namun, orang menerima suap tetap berdosa. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran menurut S. Wojowasito dan WJS Purwadaminta tahun 1978. Adapun pengertian lainnya yaitu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok, dan sebagainya. Itu menurut WJS Purwadaminta tahun 1976. Selanjutnya, untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa yang pertama, korup artinya busuk, suka menerima uang sogok atau suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Itu menurut Muhammad Ali tahun 1998. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang kedua yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sasaran yang ada dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua yaitu suap menyuap. Suap menyuap yaitu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang ketiga yaitu penggelapan dana jabatan, yaitu pegawai atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Selanjutnya yang keempat yaitu pemerasan. Pemerasan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Selanjutnya yaitu perbuatan curang, misalnya pemboran. Ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan sedang bekerja. Selanjutnya yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Selanjutnya yaitu gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya
dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Selanjutnya yaitu sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membudayai sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era Orde Lama, Orde Baru berlanjut hingga era reformasi, berbagai upaya telah diupayakan dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dibagi dua, yaitu periode prakemerdekaan dan periode pasca kemerdekaan. Ini menurut Amin Rahayu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: yang pertama, aspek perilaku individu; yang kedua, aspek organisasi; dan yang ketiga yaitu aspek masyarakat tempat individu dan organisasi itu berada. Adapun sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain: yang pertama, sifat tamak manusia; yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan; yang ketiga, gaya hidup konsumtif; dan yang keempat yaitu tidak mau atau malas bekerja keras. Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Eri Riana menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa; yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil; yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsisten penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan; yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme; yang kelima, mekanisme pengawasan internal lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan; yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas, jabatan, dan lingkungan masyarakat; yang ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika seseorang. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi intasibilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korupsi seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lainnya yaitu lemahnya penegakan hukum, tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya hal itu. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang terjadi dan menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Selanjutnya, penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Dalam teori ditokohi oleh Robert Merton ini sebagaimana dikutip Handoyo. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bolon. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi grades atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, exposure atau pengungkapan, greed dan terkait dengan keserakahan dan kerakusan pada perilaku korupsi. Selanjutnya yaitu faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi: A. Aspek perilaku individu.
Adapun aspek ini yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. B yaitu aspek sosial. Aspek sosial meliputi perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau pemicu dari luar. Adapun aspek-aspeknya yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Itulah tadi penjelasan tentang korupsi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.